untuk menyatakan berhenti. Karena di sini kan tidak ada pertemuannya, pertemuan budaya ya, antara Melayu, Tionghoa, juga etnis yang lain. Ya. Karena masing-masing berperan aktif dan berperan di situ. Dan inilah keunggulan kita, ya, karena kita sudah merasa terbuka, persatuan kita sangat terjalin dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, Imlek di Indonesia kerap dipahami sebagai perayaan etnis Tionghoa. Tetapi di Tanjung Pinang, maknanya melampaui batas identitas. Imlek tumbuh sebagai ruang perjumpaan budaya, tempat nilai-nilai Melayu seperti keterbukaan, persaudaraan, dan harmoni sosial berkelindan dengan tradisi Tionghoa yang telah berakar ratusan tahun. Di kota pelabuhan yang sejak dulu menjadi simpul perdagangan ini, seperti lampion, barongsai, dan jamuan Imlek ini bukan sekedar simbol budaya saja teman-teman, tetapi menjadi penanda kohesi sosial juga. Warga Melayu tidak berdiri di luar perayaan, tetapi hadir dalam semangat silaturahmi, gotong royong, dan penghormatan antar iman. Untuk edisi spesial Imlek ini, kami menghadirkan tokoh Melayu Tanjung Pinang, yaitu Datuk Juramadi Esram, selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Datuk, terima kasih Datuk sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di kantor LAM. Baik, Datuk Esram. Nah, sebelum kita mengobrol lebih jauh ya, saya ingin bertanya dulu kepada Datuk, apa sih yang menarik dan berbeda dari perayaan Imlek di Tanjung Pinang nih khususnya dibandingkan dari daerah lain, Datuk? Ya, terima kasih Mbak Naura ya. Bagaimana kita ketahui bahwa Tanjung Pinang ini kehidupan antar etnis ya, antar etnis itu sangat guyup sekali, sangat akrab. Jadi setiap satu paguyuban dan satu etnis yang merayakan, makanya etnis yang lain juga ikut sama-sama berpartisipasi. Dan ini khas di Tanjung Pinang ya. Ketika perayaan Imlek ini justru yang berperan itu banyak orang-orang non-Chinese juga, termasuk yang berbelanja, berpartisipasi juga di situ. Dan ini kita yang di luar etnis Cina nih menunggu-nunggu nih kapan mau diadakan acara-acara dalam rangka perayaan Imlek itu. Ya biasanya kan Imlek Tanjung Pinang ini 1 bulan sebelum Imlek itu sudah diadakan bazar dan setiap malam, dan itu semakin menunjukkan begitu kompaknya, ya, harmonisnya, tolerannya, tidak hanya warga Tionghoa tapi juga warga yang lain seperti Jawa, Melayu, Batak, Minang, semua bersatu dan hadir ikut merayakan itu. Dan ini menurut saya hanya ada di Tanjung Pinang. Ya. Jadi kita menunggu-nunggu, termasuk juga kita kalau kita mau lebaran kan, kalau belum puasa itu yang banyak belanja juga, banyak juga orang Cina yang ikut belanja. Jadi inilah. Iya. Justru dari etnis lain selain Tionghoa yang menunggu-nunggu ya perayaan Imlek di Tanjung kita lewat Pinang situ, kapan ini mulai, kapan bazarnya mulai betul, buka gitu ya. Betul. Oke Datuk. Nah, tadi kan seperti yang Datuk sudah jelaskan gitu ya, relasi masyarakat Melayu dan Tionghoa di Tanjung Pinang ini kan sudah menjadi ruang sosial bersama gitu ya. Nah, terkait perdagangan, kita juga mungkin tarik kembali ke perdagangan ini. Sejarah perdagangan maritim ini apakah menurut Datuk bisa mempengaruhi penerimaan budaya Imlek di lingkungan Melayu khususnya di Tanjung Pinang? Iya, kita bersama bahwa sejarah pembauran antara etnis Tionghoa dan etnis Melayu ini bukan terjadi setahun 2 tahun ini, tapi sudah jadi ratusan tahun yang lalu. Betul. Nah, ini sekitar abad 17 itu warga tua sudah masuk di sini. Ya, walaupun awalnya mereka sebagai petani gambir. Jadi setelah petani gambir itu lama-lama
mereka masuk ke sektor perdagangan. Karena waktu itu kan pusat perdagangan terbesar kan di Singapura. Ya. Jadi dari Singapura masuk ke sini itu wilayah kerajaan kita ini, yang membawa itu saudara kita dari Tionghoa ini. Betul. Jadi ini sudah terjadi sektor perdagangan yang sudah cukup lama sampai sekarang. Tidak heran kalau mereka hanya lebih banyak juga mengambil sisi-sisi di bidang perdagangan itu atau ekonomi secara umum. Dan contoh saja di sini, besok itu kan Imlek. Ya. Kalau Imlek itu tutup, itu kita dapat lebih bingung tuh. Rata-rata kan 1 hari, ada yang sampai 3 hari kan tutup, nggak jualan itu. Iya. Kita bingung. Makan Contoh di yang mana? kecil, kedai kopi aja. Iya. Ya, kalau kedai kopi Chinese itu tutup, maka kita mesti mau cari mana kedai kopi yang Makan di buka. mana ya? hari Makan ini? di mana? Ini contoh-contoh kita. Belum lagi ya kita yang punya toko kelontong. Betul. Jadi begitulah begitu bersebatinya ya, antara budaya kita dengan budaya Tionghoa ini, Ya. sehingga kita semangat simbiosis mutualisme itu kita saling membutuhkan. Dan ini alhamdulillah sampai sekarang kan masih terjalin dengan baik. Oke, baik Dato. Nah, karena hubungan itu kan keharmonisan itu kan sampai sekarang masih terjaga ya, Dato ya, antara Tionghoa dan juga Melayu di Tanjung Pinang. Kira-kira kalau misalkan beberapa tahun ini gitu ya, bahkan mungkin dari dulu, tradisi apa sih yang Dato lihat menunjukkan keterlibatan warga Melayu dalam perayaan Imlek? Mungkin tidak hanya ikut merayakan saja gitu, tapi mungkin ada yang lainnya, Dato? Iya, tiap kali pada Imlek ini, masing-masing kita tuh, saya katakan tadi, selain menunggu, kita juga berperan di situ. Nah, contoh, ketika pada Imlek yang berjualan juga banyak orang-orang Muslim kan, banyak orang Tanjung Pinang, orang Timjang secara umum lah. Begitu juga besok ketika Imlek, juga yang mengunjungi juga kita saling mengunjungi. Kita datang ke tempat itu ikut merayakan, bahkan ada juga kita berbagi parcel. Kayak tadi istri saya tadi baru membagi sama tetangga tadi. Tetangga yang merayakan Imlek sama jeruk itu. Jeruk. Iya, itu salah satu tanda. Karena kalau kita lebaran mereka juga mengantar tempat kita. Betul. Itulah saling berbagi itu. Dan selain itu ya, bahwa kita merasa hubungan yang dengan masyarakat Tionghoa ini tidak hanya baru-baru ini. Contoh ya. Contoh di bagaimana di Tanjung Pinang nih antara gereja, kelenteng, vihara dengan masjid itu berdekatan. Jaraknya tidak sampai 50 meter. Jadi ini sudah terjadi dari zaman kerajaan, dari zaman Belanda. Dan contoh-contoh juga bahwa di masjid, ada masjid agung itu. Saya diceritakan oleh waktu itu Bapak Dr. Tarmizi Tahir, ya, waktu Menteri Agama dari Angkatan Laut. Waktu dia kepala rumah sakit Angkatan Laut. Dan dia menjadi ketua masjid. Jadi ketika pembangunan masjid itu yang bantu catnya orang-orang Tionghoa. Jadi ketika itu ditanya sama Pak Tarmizi, kenapa kok membantu? Dia bilang, kami berterima kasih dengan masjid. Kenapa? Karena setiap subuh kami dibangunkan. Suara azan itu tidak menjadi mereka terganggu, itu mereka senang. Dibangun azan mereka segera mandi dan mereka bergegas waktu kan pergi ke kebun, Karena dalam filosofi Tionghoa kan kita harus lebih duluan kita dari ayam bangunnya itu. Lebih harus duluan kita daripada ayam untuk ngejar rezeki ya. Dan itu terima kasih ternyata sudah dari dulu. Dan inilah yang sampai sekarang boleh dikata tidak pernah ada gesekan antara kita dengan warga Tionghoa. Apalagi kan banyak juga yang saling menikah kan. Menikah dengan agama kita nanti dia masuk Muslim. Itu jadi hubungan yang erat ini sampai sekarang ya kita doakan terus dari zaman kerajaan, zaman Belanda sampai zaman pembangunan reformasi ini tetap terjalin. Iya, pastinya. Tadi kan seperti saling memberikan makanan, misalnya gitu ya, tradisi-tradisi saling mengunjungi. Nah, ini open house gitu ya, open house ke rumah-rumah. Ini berarti ada kemiripan nilai seperti bertamu saat Idul Fitri juga ya, betul, ya? Betul. Betul. Jadi Besok itu sekarang. Kalau memang Mbak Nora masih di sini itu nanti banyak yang begini, termasuk pejabat-pejabat negara kan, ya mulai dari mungkin dari Panglima, dari Kapolda, dari Danrem itu mengunjungi. Betul. Inilah terasa kita berpartisipasi aktif terhadap perayaan Imlek itu di sini. Oke, baik. Nah, Datuk, kalau akulturasi budaya Tionghoa yang Datuk lihat yang paling nyata dalam hubungan sosial di Tanjung Pinang ini apa, Datuk? Mungkin tidak hanya dari
tadi ya hubungan kebersamaan antar etnis atau antar agama. Mungkin ada yang lain selain bangunan, mungkin ada lagi Datuk? Ya, salah satu contoh yang masih hidup sekarang ini itu adalah salah satu kegiatan kita di sini ya. Kebetulan saya kemarin kan di Dinas Kebudayaan Pariwisata ya. Mereka selalu berperan, mereka main partisipasi dalam drama Tionghoa. Terus mereka berpartisipasi dengan barongsainya. Penampilan ya Iya, berarti penampilan. Tiap kali ada acara mereka tampil dan mereka sering tidak mau dibayar. Ya. Kadang mereka ikut pameran juga di perpustakaan di museum di sini. Dan kita juga salah satu yang kita rayakan terus olahraga mereka lah Dragon Boat. Dragon Boat itu kan memang tradisi Cina kan, Tionghoa di sini dan itu sudah dijadikan event daerah. Ya, setiap tahun dilaksanakan. Kemarin karena COVID agak terhenti, ke tahun ini akan dimulai lagi. Termasuk tradisi mereka juga ketika sembahyang Cina Cagom itu nanti mereka juga ada lomba di Pelantar 3 itu. Ya, dan itu yang kita juga ikut partisipasi nonton dan marah, bahkan ikut lomba juga. Ikut lomba justru juga. Ikutan lomba ya. Iya, ikut lomba itulah apa yang terasa persatuan dan kesatuan pembauran yang sangat baik kita dengan etnis Tionghoa ini. Oh, berarti untuk yang olahraga Dragon Boat itu baru mau dibuka lagi tahun ini ya, Pak? Iya, karena pasca COVID ini tahun ini provinsi melalui Dinas Pariwisata itu akan memulainya lagi. Oke. Nah, Datuk, kita juga ingin mengetahui ciri atau budaya Melayu apa sih yang masuk dalam tata perayaan Imlek di Tanjung Pinang? Mungkin tidak hanya sekedar masyarakatnya yang berpartisipasi dengan berjualan gitu ya. Mungkin apakah ada ciri atau budaya Melayu lainnya yang saat perayaan Imlek? Ya, biasanya mereka kalau Imlek itu kan mereka mengundang kita. Mengundang kita untuk hadir. Kayak malam ini kan, saya juga sudah dapat undangan selaku ketua lembaga kan. Ya, perayaan besar ya. Iya, nanti malam besar nanti di Jalan Merdeka itu. MSO juga banyak menampilkan. Ya, mereka menampilkan yang walaupun mereka yang tampil, tapi mereka juga tidak melupakan dengan etnis Melayu itu. Ini mereka tahu kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena semua suku-suku yang ada di sini itu sangat menikmati keterbukaan masyarakat Melayu. Tidak aja etnis Tionghoa, termasuk etnis lain. Karena kita dengan sifat keterbukaan itu kan, jadi sama-sama kita membangun. Karena di sinilah tempat kita mencari rezeki dan sinilah kita menjaga keharmonisan kita sesama warga. Oke, baik. Nah, Datuk, dengan untuk menjaga keharmonisan gitu ya, agar tetap terjalin yaitu ya hubungan antar etnis yang baik dan antar agama yang baik, sejauh mana peran tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga harmoni, mungkin khususnya dalam perayaan Imlek ini? Iya, kita kan tahu di sini pemerintah kan sudah membentuk 2 organisasi yang membawahi baik itu dari segi agama maupun dari segi etnis. Dari segi agama itu sudah ada namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Jadi itu warga-warga tua yang agamanya Konghucu, agamanya Buddha itu bergabung di situ. Dan untuk etnis itu ada namanya Forum Pembauran Kebangsaan. Tidak hanya Tionghoa ya, ini dari seluruh Indonesia juga bergabung di situ. Dan ini selalu mengadakan rapat setiap bulan, pertemuan setiap bulan. Dan kita juga di sini, di dalam kita setiap kali acara, kita mengundang tokoh Tionghoa. Setelah hadir itu Pak Bobi Jayanto, dia kan anggota DPD Provinsi Kepri. Kemudian ada Pak Fengki. Pak Fengki ini dia anggota DPD Tanjung Pinang sebelumnya. Ini beliau yang membantu ini, aksesoris ini beliau yang membantu. Ya, padahal beliau orang Tionghoa. Jadi dia mengatakan itulah kami merasa berterima kasih karena kami bisa hidup di sini walaupun sudah menjadi warga Indonesia kan. Tapi kan payungnya tempat Melayu kan kita jaga payung. Payung seluruh paguyuban. Nah, mereka berterima kasih, mereka menyumbang ini. Jadi kita ya sangat berterima kasih karena keterbukaan kita, rasa kita mengayomi mereka. Karena bagi kita semua warga Tanjung Pinang ini kan kita sama-sama warga harus selalu menjaga kekompakan, solidaritas dan soliditas untuk sama-sama membangun Tanjung Pinang. Karena di sini kan tadi di sini kita mencari rezeki, mungkin kita meninggal di sini juga. Maka itu harus jaga kekompakan ini. Dan itu kita dalam sambutan kita selalu kita sampaikan. Mari kita menjaga, membantu aparat keamanan, menjaga keamanan masyarakat. Kita menjaga kerukunan
sesama etnis, sesama umat beragama, agar itu tadi kita bisa bekerja dengan tenang, dengan amannya. Kalau ada gangguan kita nggak bisa kerja dengan tenang. Iya, betul Pak. Alhamdulillah itu apa saling support lah ya Saling antara mendukung kita ya. dengan etnis yang lain itu. Oke, baik Ya. Datuk. Nah, Datuk kan dalam menyambut perayaan Imlek ini ya, apalagi besok malam ini ya perayaan besarnya. Itu kan kita dari kemarin kita melihat ada bazar besar di Jalan Merdeka ya. Betul. Datu ya, itu kan berbagai UMKM ada di situ. Nah, kalau Datu melihat ini peran UMKM ini, apakah berarti mereka ini melihat Imlek ini menjadi agenda budaya tahunan gitu? Akhirnya mereka berpartisipasi gitu ya, dagang untuk di bazar seperti itu jadi ya. Betul. Jadi salah satu keunikan di sini. Jadi sektor UMKM ini kan selalu mencari ruang-ruang di mana mereka bisa mempromosi atau memasarkan produk-produk mereka. Ya. Sehingga setiap kali ada event-event, mereka pasti berpartisipasi. Jadi kalau Mbak Naura lihat nanti kalau ada dekat tepi laut itu kegiatan, entah dinas mana, mereka akan berpartisipasi di situ. Apatah lagi ini event tahunan dan 1 bulan. Selama 1 bulan iya, ya. jadi di sini kalau malam-malam kan penuh terus ya. Iya. Itu dari Bintan, dari mana datang ke sini. Dan ini menjadi ruang mereka untuk mempromosikan dan memasarkan produk yang kami jualan. Alhamdulillah saya lihat kan animo masyarakat begitu besar. Dan rata-rata mereka diuntungkan dengan 1 bulan itu. Karena kalau 1 minggu 3 hari kan agak nanggung tuh. Kalau 1 bulan kan puas. Insya Allah ya, insya Allah mereka akan memperoleh keuntungan yang besar. Alhamdulillah. Karena memang kemarin juga saya juga sempat mengunjungi ya, Datu bazar itu kan kemarin hari terakhir juga ya bazarnya. Tadi malam tadi. Iya tadi malam itu dari sore ke malam memang udah mulai ramai. Iya betul. Karena mereka kan mencari makanan, jajan gitu ya, kongko-kongko juga di sana. Iya, juga mau healing aja. Oke, baik Datu. Datu, kalau terkait dukungan pemerintah gitu ya, bagaimana Datu melihat dukungan pemerintah ini dalam membangun ekonomi masyarakat untuk khususnya perayaan kebudayaan sampai hari ini? Ya saya lihat pemerintah itu sangat sangat mendukung ya, sangat kooperatif. Ya, saya katakan tadi tiap kali kegiatan itu selalu diikuti dengan bazar. Karena apa? Karena dia harapkan tiap event itu ada trickle down efeknya. Begitu pemerintah beri ruang. Setiap kegiatan disilakan mengadakan bazar agar sektor UMKM juga bisa berperan dengan catatan harus menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban. Dan itu selalu tidak hanya di Tanjung Pinang, di Bintan juga, di Batam juga. Ini kan memang sudah digalakkan pemerintah. Bagaimana setiap event itu juga ada dampak bagi masyarakat. Salah satu yaitu dampak bisa mengikuti bazar-bazar itu tadi. Iya, betul. Dan itulah kalau pemerintah itu sering tidak dipungut biaya. Ya, betul-betul memberi ruang, tendanya disediakan, lampu disediakan, meja disediakan. Tapi kalau sektor-sektor swasta mengadakan memang dipungut biaya. Tapi saya pikir itu wajar kan. Untuk biaya personal kan tentu juga memerlukan anggaran. Iya, kecuali UMKM itu kan memang diberikan tempat atau ruang untuk mereka. Oke, baik. Kalau menurut pandangan Datu, apakah perayaan Imlek di Tanjung Pinang ini bisa disebut sebagai bagian dari identitas budaya kolektif di Tanjung Pinang? Ya tentu, tentu. Karena di sini kan tidak ada pertemuan budaya antara Melayu, Tionghoa, juga etnis yang lain. Karena masing-masing berperan aktif dan berperan di situ. Dan inilah keunggulan kita, karena kita sudah merasa terbuka, persatuan kita sangat terjalin dengan baik, dan pemerintah juga memberi dukungan terhadap itu. Jadi inilah yang insya Allah harus tetap kita jaga sampai ke depannya. Pastinya Datu. Kalau saya boleh bertanya nih Datu ya, apakah Datu sepakat nih bahwa saja perayaan ini merefleksikan wajah Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, Datu? Iya, betul. Karena kita kan Indonesia dibangun itu tidak hanya salah satu etnis saja, tapi seluruh etnis. Etnis tidak hanya Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Batak, juga etnis Tionghoa. Karena mereka kan walaupun asalnya dari Tiongkok, tapi mereka sudah
menjadi warga Indonesia. Jadi makanya dia warga Indonesia keturunan Tionghoa kan. Iya. Ada juga orang Indonesia keturunan Arab, orang Indonesia keturunan Batak. Ya. Hanya keturunan aja, tapi mereka sudah semua menjadi orang Indonesia. Maka karena itu semua mempunyai tanggung jawab ya, untuk menjaga kesatuan dan ketentraman dan kekompakan kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, baik Datuk. Nah, Datuk, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan ke Datuk Esram ya. Menurut Datuk, apa tantangan terbesar dalam menjaga keharmonisan budaya Melayu Tionghoa mungkin untuk kedepannya, Datuk? Ya, kita sebagai masyarakat ya, terutama masyarakat Kepri umumnya, Tanjung Pinang khususnya, harus punya etikat, punya komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu. Ya. Apalagi zaman sekarang kan sudah aman, sudah canggih. Orang gampang memprovokasi. Betul. Nah, misalnya ada mungkin kejadian di sana sedikit, misalnya ada kelahi antara orang Cina sama orang Melayu, itu dianggap itu seolah-olah perkelahian antar etnis. Ini yang harus kita hati-hati. Kalau pribadi, kita katakan pribadi, tidak adik-beradik aja sering bertengkarnya kan. Apalagi kadang yang tidak ada. Tapi itu bukan berarti pertentangan antar etnis, itu hanya person. Hal seperti ini harus kita antisipasi. Kami sudah sering juga melakukan itu. Ya, ketika ada orang Melayu dipukul sama etnis lain, dianggap ini orang Melayu dianiaya. Kita lihat kasus per kasus. Betul. Ini proses pribadi yang kita bawa ke ranah ini, nah itu bisa besar dampaknya. Betul. Tantangan seperti ini harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan gampang terprovokasi, jangan sampai percaya. Kan kadang-kadang medsos ini kan mudah aja. Betul, karena zaman sekarang karena pengaruh medsos itu, Datuk, memang. Ada positifnya dan negatifnya. Negatifnya kalau kita terlalu cepat percaya, repot. Oleh karena itu, ya, mari kita saling menata hati, menjaga, dan komitmen tadi itu. Komitmen sebagai warga Indonesia, komitmen sebagai warga Kepri, komitmen sebagai warga Tanjung Pinang. Nah, apapun agama kita, apapun suku kita, kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga Tanjung Pinang lebih baik lagi ke depannya. Baik, baik Datuk. Terima kasih Datuk. Ini akhirnya kita berkesempatan untuk ngobrol akhirnya. Siap, ya, khususnya sama-sama di Tanjung Pinang, dan tepat sekali dalam menyambut perayaan Imlek ya. Betul. Dan akhirnya saya pribadi juga jadinya mengetahui nih kondisi sebenarnya itu seperti apa gitu ya, dalam konteks budaya dan sosial di Tanjung Pinang itu seperti apa. Baik. Teman-teman, Imlek di Tanjung Pinang ini memberikan pelajaran yang penting. Harmoni tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari penerimaan. Ketika budaya dirawat bersama, ia berubah dari identitas komunal menjadi warisan yang kolektif. Bagi warga Melayu, Imlek bukan sekedar perayaan tetangga, melainkan momentum persaudaraan, penguatan kohesi sosial, dan juga penanda bahwa perbedaan dapat hidup dalam satu ruang kebudayaan yang saling menghormati. Dari tanah Melayu, kita belajar bahwa toleransi tidak selalu hadir dari wacana besar, tetapi dari praktik sederhana dengan berkunjung, berbagi hidangan, menyapa, dan menjaga rasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk. Ya, sama-sama. Sukses. Menyatakan berhenti.